Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andini dengan NPM 20082600089 dari kelas B Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lebih lanjut mengenai kelistrikan pada sel saraf. Selanjutnya, kita akan mengulas sedikit sebagai pengenalan di awal mengenai kelistrikan. Jadi, sel-sel di dalam tubuh manusia itu mempunyai kemampuan potensial listrik yang dapat melewati suatu membran, di mana membran sel di sini berfungsi sebagai lapisan yang membatasi antara ruangan ekstraseluler dan intraseluler dan bersifat sebagai kapasitor listrik. Nah, kelistrikan ini juga dianggap sebagai kemampuan untuk memindahkan muatan ion-ion tersebut dari satu ruangan atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain itu, listrik di dalam tubuh kita juga sangat berfungsi dalam mengendalikan dan mengoperasikan berbagai saraf, otot, dan berbagai organ. Sel saraf di tubuh kita sendiri, kemampuan potensial listrik yang terjadi itu dia terdapat pada sinaps sel saraf. Jadi kemampuan kelistrikan di dalam tubuh kita dan di sel saraf itu terjadi di bagian sinaps. Nah, kelistrikan di sini terjadi karena adanya rangsangan dari luar, baik itu inhibisi dan eksitasi. Nah, semua sinyal dari dan ke otak itu merupakan hasil dari aliran potensial listrik yang terjadi. Selanjutnya kita akan mengulas sedikit mengenai sel saraf. Jadi pada tubuh manusia, sel saraf itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya sel saraf pusat dan sel saraf otonom. Sel saraf pusat sendiri mempunyai dua organ, yaitu otak dan spinal cord. Sementara sistem saraf otonom itu dia terbagi lagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Pada tubuh manusia itu terdapat 86 miliar sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls listrik pada tubuh kita. Lalu, bagaimana sih mekanisme kerja kelistrikan pada sel saraf? Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai mekanisme kerja kelistrikan pada sel saraf, ada baiknya jika kita mengetahui dulu struktur sel saraf itu seperti apa dan apa sih fungsi dari struktur-struktur sel saraf tersebut. Di sini sudah terdapat gambar dari struktur-struktur dari sel saraf. Yang pertama itu ada akson yang menyerupai seperti kabel. Struktur ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya yang akan berujung pada target akhir, baik itu organ ataupun otot. Nah, di ujung sebelah kanan itu ada yang menyerupai serabut yang dinamakan dendrit.
Struktur ini bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya, dari organ otot ataupun otak. Impuls yang bergerak dari dendrit nanti akan melalui badan sel. Di sini ditunjukkan dengan soma. Nah, badan sel di sini yaitu merupakan struktur sel syaraf yang punya nukleus. Nukleus itu merupakan organel yang berisi material genetik. Jadi, dia bertanggung jawab dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan sel syaraf. Selanjutnya ada yang disebut dengan selubung mielin. Nah, selubung mielin ini merupakan struktur yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Nah, perlu diketahui bahwa sel syaraf yang mempunyai selubung mielin dapat konduksi impulsnya itu bisa mencapai 120 meter per detik. Nah, selanjutnya di paling ujung itu ada yang namanya akson terminal. Akson terminal ini berfungsi untuk mentransfer impuls listrik dari yang tadi didapatkan oleh dendrit untuk ditransfer ke dendrit pada sel saraf berikutnya. Jika kita sudah mengetahui struktur-struktur dari sel syaraf dan fungsi dari struktur tersebut, maka kita sudah mempunyai gambaran untuk membahas mekanisme kerja kelistrikan pada sel syaraf. Nah, pada slide selanjutnya akan dijelaskan mengenai transmisi impuls. Untuk memahami proses transmisi impuls, di sini saya akan langsung memberikan contoh kita dalam menggerakkan jari-jari kita, karena dengan kita menggerakkan jari-jari kita itu juga terjadi potensial listrik. Nah, pergerakan itu diawali awalnya itu pada otak. Otak akan melalui suatu mekanisme yang kompleks di mana ia akan membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bersangkutan untuk menggerakkan jari-jari kita. Nah, di dalam syaraf itu nanti akan ada sel syaraf yang dimana di sini udah ada gambarnya jika bisa diperhatikan. Dari sel saraf yang satu ke sel saraf lainnya akan ada jeda atau akan ada space di antara mereka yang dinamakan dengan sinaps. Nah, di antara celah ini nanti akan ada yang namanya neurotransmitter. Neurotransmitter ini merupakan zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Nah, nanti neurotransmitter ini akan dilepaskan ke sinaps yang nantinya akan menghasilkan potensial aksi di sel saraf berikutnya. Jadi, dengan neurotransmitter ini akan bersambunglah impuls tadi dari akson atau dari akhir dari sel saraf 1 ke awal sel saraf yang berikutnya. Setelah kita memahami tentang proses terjadinya transmisi impuls atau mekanisme kerja kelistrikan pada sel syaraf, hal yang selanjutnya akan kita bahas itu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perubahan pada kelistrikan sel. Nah, perubahan kelistrikan pada sel saraf itu sangat ditentukan dalam ion-ion yang ada di sel saraf tersebut.
Jika diperhatikan pada gambar ini, di bagian akson, jika diperbesar, nah itu terdapat ion Na+ yang berwarna hijau dengan tanda minus ini ion Cl-, dan yang berwarna biru dengan tanda plus ini adalah ion K+. Nah, di mana ion-ion ini itu di bagian luar akson ini dia bermuatan positif, sedangkan di bagian dalam akson itu bermuatan negatif. Nah, neurotransmitter nanti terjadinya impuls listriknya itu nanti neurotransmitter yang tadinya di sinaps itu akan dilepaskan dari suatu sel saraf yang nantinya akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Ketika neurotransmitter itu dilepaskan, maka akan ada ion positif Na+ yang masuk ke dalam sel. Nah, saat ion Na+ masuk ke dalam sel, maka disitulah terjadi aliran impuls. Nah, saat impuls sampai di ujung sel saraf, nantinya neurotransmitter itu akan dilepaskan kembali menuju sel tujuan. Nah, jadi sebenarnya impuls ini terjadi karena adanya ion Na+ yang masuk. Jadi jika diambil perbandingan itu akan ada 3 ion Na+ yang masuk dan 2 ion K+ yang keluar agar terjadi impuls sel saraf tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai potensial aksi yang sebelumnya sudah kita singgung, karena potensial aksi ini akan mempengaruhi, dia mempunyai peran dalam perubahan kelistrikan pada sel saraf. Nah, di sini sudah terdapat gambar grafik dari elemen potensial listrik. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai potensial listrik. Jadi, mengenai potensial aksi. Nah, jadi potensial aksi ini terjadi di seluruh membran sel sebenarnya. Nah, hal ini atau peristiwa potensial aksi ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi ion natrium dan ion kalium antara intraseluler dan ekstraseluler. Nah, perbedaan gradien konsentrasi ion, perbedaan gradien konsentrasi ion natrium dan kalium ini dipertahankan oleh adanya suatu enzim pada membran sel yang disebut dengan enzim natrium kalium atepase atau dalam istilah lainnya disebut dengan pompa natrium kalium. Nah, pompa natrium kalium ini bekerja dengan cara mentransfer 3 ion natrium keluar serta 2 ion kalium ke dalam. Nah, ini juga udah saya singgung di slide sebelumnya mengenai transfer 3 ion natrium keluar dan 2 ion kalium ke dalam. Nah, gradien konsentrasi yang terjadi di sini menyebabkan adanya potensial positif di luar membran sel dan potensial negatif di dalam sel. Jika kita sudah mengetahui itu, maka kita akan membahas mengenai
membahas keadaan-keadaan yang terjadi saat potensial aksi terjadi. Yang pertama itu pada membran yang sedang istirahat terdapat pemisahan muatan antara sebelah luar membran dan sebelah dalam membran. Ini disebut dengan resting potensial membran. Bagian luar membran akan lebih positif dan bagian dalam membran akan lebih negatif. Dalam keadaan demikian dikatakan bahwa membran mengalami polarisasi dan memiliki potensial istirahat sebesar minus 70 jika dilihat di dalam grafik. Membran yang mengalami depolarisasi, potensial membran bergerak ke arah 0. Jika bisa dilihat di dalam grafik, dia bergerak ke arah 0 menuju potensial membran positif, yaitu plus 30. Membran yang mengalami hiperpolarisasi mempunyai negatif potensial membran yang lebih besar dibandingkan saat potensial membran istirahat atau potensial membran depolarisasi. Nah, pada keadaan repolarisasi, membran kembali ke potensial istirahat. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam membuat presentase ini. Sekian presentasi dari saya mengenai kelistrikan pada sel syaraf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.